salah satu yang paling menjadi sorotan Pak publik yaitu mengenai Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan. Pak mengenai yang pertama itu Pak yang ditanyakan keterlibatan katanya ada penasehat Kapolri yang inisialnya MK itu yang menyusun skenario juga apa itu betul Pak. Dan yang kedua apa sudah bisa dipastikan bahwa motifnya tidak ada tentang pelecehan seksualnya kan keluarganya kan juga mengumpulkan aturan sosial juga kan. Juga mungkin dia punya brigadir diri satuan karena juga awal katanya ini pelecehan seksual. Dan yang kita mungkin Pak, kenapa PSK-nya tidak menampilkan seperti kasus-kasus lainnya Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan, dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Pak, izin Pak, ya Rama Pak dari Radio El Sinta Pak. Mengenai untuk soal etiknya Pak, ada 31 personil yang diduga melakukan pelanggaran etik dan ini jumlahnya cukup besar. Yang ingin diketahui apa sebenarnya motivasi dari mereka, rata-rata mereka, apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi, bisa mengganggu jalannya penyelidikan. Terima kasih Pak Kapolri. Baik, tim Propam, tim Irsus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau etik. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silakan. Satu lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara FS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman-pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik Saudara J. Jelas ya? Saya kira cukup. Proses terkait dengan penyidikan dugaan pelecehan seksual terus dilakukan Pak. Tapi sebenarnya dilakukan aktivitas Brigadir J pada saat ditembak itu sedang apa Pak?
Terima kasih. Baik, saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya. Jadi supaya semuanya nanti terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipatsuskan di Rutan Brimob. Tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat tinggi Polri Bintang 2 Irjen Pol FS tetapkan sebagai tersangka keempat dalam kasus ini. Tadi Anda sudah mendengarkan apa perannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu menyuruh melakukan pembunuhan, kemudian juga menskenariokan peristiwa ini seolah-olah terjadi tembak-menembak. Kalau tadi kami juga sudah atau membawa Anda mendengarkan bagaimana keterangan dari Kabar Reskrim bahwa Barada RE, kemudian juga Bribka RR dan KM adalah 3 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan peranan masing-masing. Barada RE adalah orang yang melakukan penembakan terhadap korban atau Brigadir Yosua. Kemudian Bribka RR ini turut membantu dan menyaksikan penembakan itu terjadi. Kemudian KM juga turut membantu dan menyaksikan pembunuhan. Sementara Irjen Pol FS yang sudah saya jelaskan tadi, bahkan ada satu keterangan tambahan yang disampaikan oleh Kapolri bahwa FS ini juga membuat seolah-olah terjadi tembak-menembak dengan melakukan penembakan dengan senjata milik J ke dinding rumah berkali-kali. Sementara itu pasal yang dikenakan kepada 4 tersangka ini sejauh ini sesuai dengan perannya adalah pasal 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 25 tahun. Breaking News masih akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini.